Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah tsumma salatan wa salaman ala Waalaikumsalam. Rasulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma faqihna fid dini wa alimna at-ta'wila. Baik, ayolah ikhwah teman-teman semua. Ini adalah Zoom dadakan sebetulnya yang saya minta sama Ustadz Muhammad Faisal Maulana yang sekarang ini berada di Maroko. Eh, ini video ini dibikin atau Zoom ini diminta karena ada informasi dadakan ya tadi sore kita didapat informasi bahwasanya tes untuk ke Mesir itu diselenggarakan pada tanggal 21 dan 22 bulan ini atau lebih kurang sepekan lagi tuh akan dipublish. Padahal banyak adik-adik kita yang baru tamat dari MAN atau dari pondok pesantren itu baru aja keluar. Nah, sekarang apa yang harus mereka Hmm. persiapkan? Dan kita akan coba sharing dengan Bang Faisal Maulana. Assalamualaikum Bang Faisal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Apa kabar, Sat? Alhamdulillah. Sehat, sehat. Sehat, apa kabar? Sehat, sehat, sehat. Alhamdulillah, sehat. Nanti masih ingat gak ini? Siapa nih? Ya, sehat, sehat. Si Fatih, ya, Rizik. Bang Faisal. Eh, Rizik udah gede. siapa yang lagi? Fatih, Fatih. Fatih. Oke, Bang Faisal. Sekarang jam berapa di Maroko, Bang? Ini jam setengah empat, Set. Setengah empat sore. Sampai sore. Oke. Bang Faisal Ya. ini, teman-teman saya ingin perkenalkan, Bang Faisal Maulana adalah murid di MAN 1 Pekanbaru. Kemudian Bang Faisal mengikuti program tambahan di Lisan Arabic dan juga di Ma'had El Haqqa di tempat kita. Dan Bang Faisal sebelum di Maroko beliau mengikuti tes ke Maroko dan alhamdulillahnya beliau lulus dengan peringkat kedua terbaik nasional insya Allah. Dari sekian banyak yang lulus, nah beliau lulus kemudian total lulus kemarin itu berapa orang Bang? 30 ya? 30, Set. 30. 30 orang. Nah, kita akan sharing coba dengan Bang Faisal. Bang Faisal, apa sederhananya tips untuk bisa menjuarai dan juga nggak usah juara lah ya. Penting lulus masuk dua, kalau di Maroko 30 besar. Kalau di Mesir dua Hmm. puluh yang beasiswa, tapi non beasiswa cukup banyak saya Hmm. rasa. Tapi kalau seandainya nggak bagus juga nilainya juga kan nggak bisa lulus kan. Nah, apa Iya, tipsnya iya. yang mungkin bisa di-sharing Bang Faisal? Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin. Langsung to the point saja. Kalau bicara soal tes, ya tujuan kita ikut tes itu kan ini biar lulus. Jadi dengan bagaimana caranya dengan waktu yang singkat ini bisa menyelesaikan tes dan mendapatkan nilai yang sesuai dengan apa yang kita inginkan atau setidaknya sampai ke ambang batas kelulusan gitu. Ya, Jadi kalau eh, dalam waktu singkat ini kan kalau pengen belajar terus yang detail-detail sampai iya. Minta Marizik awarti dan chargernya sama sebagainya itu colokan. kan butuh waktu yang panjang. Jadi kalau Ya, bicara tentang mana cara bisa menyelesaikan soal itu dalam waktu yang singkat, persiapan yang sangat singkat ini, yaitu kembali ke ini cara bagaimana meli- mem- bagaimana cara kita mengerjakan soal, bukan ya, terpaku pada isi soal lagi karena sudah fokus ke bagaimana cara mengerjakan soal. Tentu ada trik-trik yang bisa kita lakukan untuk bisa menjawab soal-soal itu, seperti memahami clue-clue dari soal, bagaimana model soal, bagaimana contoh soal yang keluar, ya dan sebagainya. Apalagi kan soal yang itu kan kita itu tidak hanya dituntut bisa mengerjakan soal saja, tapi juga kejar-kejaran dengan waktu. hmm. Berarti kalau begitu Hmm. sekarang ini tidak hanya saya kasih kata tidak hanya penguasaan bahasa ya Bang. Tidak hanya penguasaan bahasa yang harus dimiliki sekarang ini, Iya. berarti kita juga harus punya strategi. Nah, sekarang kan pertanyaannya gini, Bang. Kalau dari Hmm. pengalaman teman-teman yang sudah ikut kemarin itu terkendalanya kan meskipun mereka 6 tahun di pesantren, kemudian mereka udah belajar, tapi kan secara penguasaan bahasanya kan mungkin
belum komprehensif atau seperti apa gambaran dari kawan-kawan kemarin itu? Penguasaan bahasa setelah mereka keluar dari sekolah gitu. Colokan panjang, Bang. Di luar ada. Ya kan kita banyak menemukan kasusnya itu mereka itu kan punya ini pemahaman yang udah banyak gitu. Tapi ketika mereka dihadapkan dengan soal-soal itu, mereka kayak seolah-olah belum pernah jumpa soal kayak gini sebelumnya gitu. Hmm, Jadi terkadang ketika kita nggak punya strategi yang jitu buat ngerjakan soal, jadi keteteran juga jadi apalagi kita juga dikejar sama waktu. Apalagi ya. waktunya kan dituntut waktu itu kalau yang kami itu soalnya segini, waktunya dikit banget gitu kayak satu soal itu cuma dikasih waktu cuma semenit doang buat ngerjain soal. Oke, berarti kalau begitu, kalau penuturan dari teman-teman yang sudah pernah ikut dan mereka sudah pernah belajar bahasa Arab di sekolah sebelumnya, berarti terkadang kan apa yang kita pelajari itu, contoh yang kita pelajari mubtada khobar adalah Zaidun qaimun gitu kan. Mana mubtadanya, mana khobarnya. Tapi ternyata di dalam soal nggak keluar kayak gitu ya, benar ya? Iya. Nah, iya, Zat. Iya, Zat. Berarti pemilihan soalnya itu adalah pemilihan soal yang bukan contoh-contoh yang mungkin dari yang kita temui dalam kitab-kitab kita belajar Hmm. masing-masing berarti ya. Iya, bukan soal yang lazim, Zat. Yang Berarti lazim soalnya kita memang ketahui. sudah agak high class gitu ya. Nah, Berarti kalau begitu kita butuh clue ya, butuh clue bagaimana iya, caranya untuk bisa mengidentifikasi i'rab. Kalau kemarin tuh soalnya terbagi tiga ya, Sal. Apa aja tiga, iya, saya Zat. lupa tuh. Yang pertama soal tentang mufrodat, Zat. Mufrodat, Mufrodat, tarkib sama ini mafhumul makro. fahmul makro. Oke, ini ada strategi yang Iya. bisa antum sharing nggak, Bang Faisal? Nah, jadi Atau ini rahasia karena antum itu? ini karena ini kemarin itu kan waktunya kan singkat, sangat singkat waktu itu. Jadi karena kalau Fahmul Makro itu kan kita butuh waktu buat baca, buat pahami teks. Jadi kan butuh waktu di lama di situ. Jadi waktu itu triknya, strateginya, itu kita ngejar di mufrodat sama tarkib. Jadi kalau tuntas aja di dua bagian soal ini, itu insya Allah nilainya udah aman gitu. Karena Oke, kan ngejar ini ambang batas ambang nilainya batas ya. Nih, kasih bocoran dikit. Nilai antum kemarin tes tertulis berapa, Bang? 96 sembilan Zat. puluh delapan gitu. Nanti saya bocor ini. Nilai Faisal tuh 98, cuma salah satu doang dia. Dari 45 soal cuma salah satu doang dia. Nah, Taib Faisal, kemudian di samping bagaimana teman-teman ini mempersiapkan dari aspek kebahasaan atau secara kawaid, tentu mereka harus mempersiapkan strategi bagaimana mengidentifikasi sigot dengan cepat. Ini waktu 6 hari ini. Antum dulu belajarnya di lisan Arabic itu seperti apa? Oh, ini yang sigot-sigot itu Zat. Ya, ha. Jadi kalau dari awal itu kan belajar ini dulu tentang dasar-dasar pembagian-pembagian fiilnya, tentang dasar kata fiil ada tiga gitu. Baru ntar dikembangin lagi belajar tentang ininya, eh, tasrif-tasrifnya. Kalau bicara sigot kan itu kan bicara tentang tasrif. Jadi waktu kami itu dituntut buat hafal tasrif itu. Tapi bukan sekedar ngafalin doang, tapi diingat gitu. Jadi dikasih kunci-kuncinya, dikasih eh, rumus-rumusnya. Jadi yang kita ingat itu rumusnya. Sehingga kalau kita dikasih contoh kata yang lain, itu Itu kita nggak akan buyar gitu nggak ya. terpaku sama hafalan jadinya. Oke, baik. Ya, Itu juga yang dilakukan oleh si Naufal ya. iya, Sir. Rata-rata kayak gitu ya. Oke, ini teman-teman semua saya kasih gambarannya seperti yang dijelaskan oleh Faisal tadi itu. Tadi kan Faisal sampaikan bahwa eh, yang kita pelajari contohnya adalah hadara aliyun ikraman li Muhammadin. Contoh maf'ul mutlak, contohnya dari maf'ul li ajli kan gitu. Akan Iya. tetapi ketika teks di dalam soal itu high level gitu ya. Nah,
kalau seandainya terpaku kepada kemampuan di dalam menguasai contoh soalnya itu doang, maka bisa dipastikan ini nggak bisa menjawab soal. Maka kata Bang Faisal Hmm. tadi itu adalah bagaimana caranya mengetahui kalau seandainya maf'ul ajli apa sih rumusnya? Kalau dia Iya, itu ya. maf'ul mutlak apa sih rumusnya? Kalau man'un na'at apa rumusnya? Kalau seandainya na'at jumlah apa rumusnya? Kan gitu ya, Sal. Iya, iya, Zat. Apakah rumus-rumus ini yang sangat membantu antum mempercepat? Karena tadi kan kita harus bekerja dengan waktu. Karena kan kebanyakan orang Iya. ketika lihat soal itu mereka yang pikiran mereka itu udah ini artinya apaan ya, gitu ya. Tapi Ah, antum bahas iya. masalah arti, pernah nggak antum lihat? Wah ini gue nggak perlu tahu artinya, tapi gue tahu maksudnya pertanyaannya adalah ini. Maka jawaban ini. Ada ya soal yang antum seperti itu nggak untuk bekerja dengan waktu? Iya, Zat. Kalau kebanyakan karena kan kita kan ngerjain soal gitu. Terus di atas ini kan ada waktunya. Jadi kayak kalau lagi nyesel terus lihat waktu itu kan kadang kayak jadi wah harus cepat-cepat gitu. Jadi kadang kalau kita baca soal itu kalau ngertiin dulu ntar mikir dulu ini dulu kan jadinya makan waktu banyak juga. Jadi kalau kita tahu rumus-rumus tadi, clue-clue tadi, jadi kita lihat sekali terus nampak aja clue-nya gitu. Jadi bisa langsung jawab gitu, Zat. Berarti bisa Ya ya udah mempermudahkan skip aja langsung. gitu ya terjemahannya gitu ya. Ah, Yang penting iya. yang ditanya apaan, lalu kemudian Hmm. apa yang ditanya, kemudian langsung jawab aja tanpa harus tahu artinya gitu ya. Iya, Zat. Contohnya, contoh lainnya kayak gini teman-teman, yang nanti ini akan di share di YouTube, Faisal. Contoh lainnya adalah kayak gini, tamis. Kan di situ dijelaskan Hmm. kalimat panjang. Apa i'rab dari kalimat yang berikut ini? Maka kemudian di bawahnya sudah ada, tanpa harus mengetahui artinya, itu anak-anak itu Faisal dan teman-temannya itu langsung nulis ke bawah karena dia udah tahu kata kuncinya seperti apa gitu ya. Dan ini yang mungkin bisa tips antum Hmm. untuk menyelamatkan menghemat waktu ya, Sal. Iya, Zat. Itu kan contoh paling dekat kemarin itu kan Bang Zaki, Zat. Itu kan baru seminggu dia masuk masuk listener Arabic waktu itu, Zat. Iya iya iya, Seminggu benar benar belajar benar dikejar Zaki buat ya. tes itu. Ya, benar Zaki. Ya, benar ini benar banget deh. Kasusnya kejadiannya sama dengan Zaki nih. Ada nih nanti mungkin di video besok kita akan coba minta Zaki. Zaki itu daurahnya cuma seminggu. Kalau Faisal daurah dia ikut mahatnya lebih kurang 1 tahun, tapi dia memang betul menguasai kunci-kunci itu. Kalau Zaki mungkin kunci Inggris yang kita kasih sama dia kali ya, sehingga Iya. dia bisa aja. Saya nggak ada, mungkin ada anggapan begini, Sal, ada anggapan begini di lisan itu daurahnya dikasih tunjuk gitu ya. Antum ditunjukin sama saya nggak ketika ujian kemarin? Kok bisa antum nilai antum 98 gitu? Hah? Mana deh. Kan ada image yang beredar gitu kan. Dikasih Ya, setes tunjuk itu Pak rumah waktu dikasih. itu tuh aja wajah kebingungan ini. Ya. Ustadz Kemudian cuman satu lagi Sal, apa yang pengalaman antum ketika nontonin nggak, Ustadz? gimana? Ya, jaringan, jaringan. Jaringannya, jaringan antum tuh. Hmm. Gimana Sal? Gimana Sal? Ya, jaringan tadi, Ustadz. Udah, oke. Gimana ceritanya tadi? Yang itu, Ustadz. Yang mana, Ustadz? Yang sampai mana tadi ya? Yang ini, yang masalah tunjuk-tunjukkan, dikasih tahu. Ente dikasih tahu nggak? Dikasih tahu nggak Sal? Ini jawabannya ini Sal, ini jawabannya ini Sal, gitu nggak ya? Oh, udah. Oh, Ya, udah jaringan, stabil, Ustadz. udah Ya, stabil. oke. Iya, gimana? Nggak bisa juga, Ustadz. Apalagi kan ya ambil contoh yang kami tes kemarin aja lah gitu kan, Ustadz. Itu kan tes di rumah. Itu ya seramai orang itu yang lagi tes gitu. Ya Ustadz cuman ya ngasih tempat, ini Ustadz ngasih tempat, ngasih wifi, ya udah kalian kerjain tes di sini.
kerjakan sendiri. Ya Ustadz cuma ngawasin ngawasin cuma ngeliatin gimana mereka ngerjain, cuman Oke. ya diawasin doang, nggak ada Yang ngawasnya paling gini. ngejar waktu. Jadi mungkin teman-teman yang nanti nonton video ini, kami di Lisan Arabic itu mencoba memfasilitasi mereka dari semua perangkat ya. Maksudnya kayak gini. Ada yang punya Hmm. laptop, mereka bawa laptop sendiri. Tapi laptopnya kami lihat lagi. Kita lihat lagi. Ada yang laptopnya mungkin nggak support lah ya untuk jaringan yang lebih Hmm. cepat gitu ya. Maka tugas kami di Lisan Arabic adalah memfasilitasi mereka dari laptop kami sediakan sehingga jaringan internet. Bahkan nanti masih ingat nggak suaminya Kak Fajrin teknisi yang ngawasin antum itu adalah ada teknisi dan ada saya, ada Kak Robiah ya gitu ya, yang ngawasin. Yang ngawasin ini adalah ketika terjadi hang seperti laptop hang dan segala macam. Nah teman-teman yang menyimak video ini, di antara yang banyak menyebabkan teman-teman tidak lulus itu bukan masalah mereka nggak pinter di pondoknya, nggak, saya rasa nggak. Karena banyak anak-anak pondok itu yang pinter-pinter gitu. Tapi menjadi masalahnya adalah di dalam penggunaan teknologi, dalam penggunaan teknologi. Karena di situ dia sudah CBT computer based test itu, Hmm. maka kita di Lisan menyiapkan ada satu orang teknisi yang standby di situ. Jadi kita tidak membuat mereka itu pada hari hari tes itu mereka tidak dipusingkan dengan segala sesuatunya. Mereka tinggal ujian saja. Terakhir Sal, apa pesan antum buat teman-teman antum yang sepekan lagi akan Risau beruji dia. baku mempersiapkan ini? Apakah belajar sendiri? Apakah bahas-bahas soal saja? Atau apa strategi yang mungkin antum sarankan buat mereka? Oke. Dalam waktu yang singkat ini, Zat, Ya, kan cuma 6 hari itu. atau secara keseluruhan, Zat? Secara keseluruhan lah. Ya enggak, yang 6 hari ini aja. Apa yang harus mereka lakukan selama 6 hari ini? Oh, ya karena kalau kita bicara ya waktu yang singkat ini, kalau kita mau belajar dari awal lagi, dari awal banget gitu kan, belajar dari faala-faala gitu. Ya itu kan rasanya sangat sangat singkat waktunya, sangat sulit buat bisa ngejar. Nah, jadi karena waktu yang tinggal segini, ya kita coba terapkan apa yang udah kita rasakan sebelumnya. Contoh kemarin itu yang Bang Zaki itu, jadi selama waktu yang singkat itu, ya beliau dikasih kunci-kuncinya tadi, dikasih rumus-rumusnya, dikasih clue-cluenya. Jadi udah tahu model-modelnya gitu. Kalau misalkan kalimatnya gini, itu i'rabnya apa? Kalimatnya ini ketemu ini i'rabnya apa gitu. Jadi cuman sebatas itu saja. Jadi yang kita kejar itu dalam waktu yang singkat ini yaitu rumus-rumus sama clue-clue tadi. Terus mempersiapkan strategi yang bisa kita terapkan ketika mengerjakan tes nanti. Oke, taib. Berarti persiapkan tidak hanya bahas soal doang, karena ada kejadian Iya. dulu anak-anak kita di situ dia bahas soal doang ternyata eh, ekspektasinya berbeda gitu ya. Berarti persiapkan untuk menguasai yang disebut dengan clue atau kata kunci rumus-rumus khusus. Baik, itu aja Bang Faisal, doain teman-teman yang daurah di Lisan Arabik tahun ini bisa lulus Iya. semuanya insya Allah. Terima Insyaallah, kasih banyak amin, amin waktunya ya Bang Rabbi. Faisal. Kalau di Indonesia udah Iya, jam Zat. 10 Syukran, Zat. malam. Di sana masih jam 4 sore Iya, ya. Zat. Makasih banyak Iya, Bang. Zat. Ditunggu Iya, kabar Zat. Syukran, Zat. pendaftaran ke Maroko ya. Iya, Zat. Siap, Zat. Nanti kalau udah keluar di info kan, Zat. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.